Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Minggu 24 Oktober 2021, Minggu biasa ke-30. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop Injil hari ini mengajak kita untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan. Hal itu terlihat dari dialog antara seorang buta dengan Yesus. Keinginan si buta untuk melihat dikabulkan oleh Yesus. Dengan itu, si buta akhirnya dapat melihat. Ia tidak hanya dapat melihat secara fisik, tetapi juga melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Buah dari melihat kemuliaan Tuhan itu ditunjukkan dengan aksi mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Buah lanjut dari tindakan tersebut adalah keselamatan. Dan dasar dari keselamatan ini adalah iman yang benar. Tindakan Yesus dalam Injil hari ini melukiskan misi penyelamatannya untuk menyelamatkan. Karya penyelamatan ini terlihat juga dalam pewartaan Nabi Yeremia yang dilukiskan dalam bacaan pertama. Melalui Yeremia, Allah menunjukkan misinya untuk menyelamatkan umatnya dan menolong mereka dari segala jenis kesulitan hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita pun diajak untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan dan memperoleh keselamatan. Secara khusus melalui sakramen baptis dan sakramen lainnya, kita dijadikan anak-anak Allah dan dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas imamat Kristus, entah dalam imamat umum atau imamat khusus. Surat kepada orang Ibrani hari ini mengajak kita untuk menyadari panggilan Tuhan akan imamat itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bartimeus tidak menghiraukan teguran orang banyak yang menegurnya untuk diam. Dia memilih untuk tidak mendengarkan perkataan mereka yang tidak membangun itu. Sebaliknya,
dia justru berani untuk percaya, walaupun keadaan lingkungannya tidak mendukung. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menutup telinga terhadap perkataan yang tidak membangun adalah keputusan yang dapat kita ambil jika kita ingin bertumbuh lebih lagi dalam Yesus Kristus dan tampil sebagai pemenang. Bartimeus cacat fisik, namun dia tidak cacat mental. Karena ketidakcacatan mental inilah yang meneguhkan imannya akan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa banyak di antara kita yang selalu saja melihat kelemahan tubuh dan selalu membanding-bandingkan bentuk tubuh kita dengan orang lain, sehingga membuat kita tidak pernah maju dan mencapai puncak keberhasilan yang maksimal. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam diri kita dan mau untuk berubah adalah kunci keberhasilan di dalam hidup ini. Bartimeus menanggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubah berarti meninggalkan dosa atau perbuatan yang lama. Bartimeus bersedia menanggalkan jubahnya yang lama dan menerima jubah keselamatan yang baru dari Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mujizat tidak akan terjadi dalam hidup kita jika kita masih nyaman menggunakan manusia yang lama kita. Kita harus berani untuk keluar dari lingkungan lama kita yang tidak baik, mampu menerima diri apa adanya, percaya diri, tidak minder, dan tidak mudah putus asa. Namun, untuk mendapatkan semuanya itu, kita perlu ada komitmen kepada Yesus agar berbuah setiap hari untuk menjadi sama seperti Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.